Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Endita sebagai salah satu pengampu modul 3 Time and Motion Study. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait perhitungan pada modul 3. Nantinya dari teman-teman praktikan akan melakukan perhitungan. Yang pertama ada waktu normal, waktu siklus, waktu baku, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data. Nah, nantinya dari teman-teman akan melakukan pengambilan data sebanyak 30 kali dan bisa langsung diinputkan dan dilakukan pengolahan langsung pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, dari saya sendiri mengambil sebanyak 34 data. Mengapa? Dikarenakan sebagai jaga-jaga apabila terdapat data yang tidak valid. Tetapi yang diwajibkan hanya mengambil data sebanyak 30 saja. Kemudian pada sheet selanjutnya yaitu sheet lembar pengamatan. Pada bagian atas sendiri terdapat judul yaitu lembar pengamatan time study. Dipetakan oleh bisa diisikan dengan nama perusahaan teman-teman pada saat praktikum perancangan teknik industri 1 kemarin. Kemudian ada tanggal pemetaan, departemen, jumlah produk, pekerjaan, operator. Ini diisikan dengan nama praktikan yang melakukan pengambilan data. Kemudian ada jenis peta, jenis material. Nah, untuk waktu ini didapatkan atau dikopas dari sheet waktu perakitan bagian menit. Apabila sudah diisi, bisa langsung ke bagian uji keseragaman dan uji kecukupan data. Nah, nantinya akan menghitung nilai dari uji keseragaman data dan nilai dari uji kecukupan data. Nah, mungkin langsung saja untuk menghitung nilai dari uji keseragaman data yang pertama ada rata-rata dengan rumus sama dengan average data waktu pertama hingga data waktu terakhir. Kemudian bisa enter. Kemudian standar deviasi sama dengan STDV data waktu pertama hingga data waktu terakhir. Enter. Kemudian nilai BKA atau batas kontrol atas sama dengan rata-rata ditambah 2 dikali dengan nilai standar deviasi enter. Nah, untuk rumus dari BKB sendiri atau batas kontrol bawah sama seperti BKA, jadi bisa dikopaskan saja. Yang berbeda hanyalah pada bagian tanda plus diganti dengan tanda minus. Bisa enter. Setelah dilakukan perhitungan, pada uji keserakaman data bisa dikopaskan pada kolom sampingnya. Nilai BKA sama dengan, jangan lupa untuk dikunci. Kemudian untuk nilai BKB-nya juga sama. Jangan lupa untuk dikunci, enter. Nilai rata-rata juga sama dengan dikunci, enter. Setelah dilakukan perhitungan, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Jadi bisa langsung diblok saja. Selanjutnya insert, dipilih line. Kemudian bisa disesuaikan saja posisinya. Lalu bagian chart title bisa diganti dengan uji keseragaman data. Kemudian minimumnya bisa dibuat 1 supaya melakukan kemudahan dalam membaca grafik. Kemudian bisa langsung dilakukan analisis saja.
Berdasarkan grafik di samping, dapat diketahui bahwa nilai batas kontrol atas 2,3 sekian menit, nilai batas kontrol bawah adalah 1,68 sekian menit, dan rata-rata sebesar 2,04 menit. Data waktu time study berada di antara batas kontrol bawah dan batas kontrol atas, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut seragam. Nah, jadi bisa dilihat di grafik ini, tidak ada nilai yang melebihi dari BKA maupun BKB. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan data yang seragam. Apabila telah selesai menghitung nilai uji keseragaman data, bisa langsung menghitung nilai dari uji kecukupan data. Mungkin langsung saja, sama dengan sum data waktu pertama hingga data waktu terakhir, kemudian di enter, kemudian bagian ini sama dengan SUMSQ, data waktu pertama hingga terakhir, kemudian bisa di enter juga, sama dengan pangkat 2. Untuk nilai N sama dengan kita ambil pada kolom paling bawah sendiri, yaitu 30 karena data yang digunakan sebanyak 30. Kemudian untuk nilai N aksennya sendiri yaitu sama dengan buka kurung 2 kali 40. Nilai 40 ini didapatkan dari 2 dibagi 0,05, di mana nilai 0,05-nya ini merupakan tingkat ketelitian yang telah ditentukan. Kemudian bisa dilanjutkan saja dikali SQRT, buka kurung 3 kali, mohon maaf 2 kali saja, kemudian N atau banyaknya data, bisa langsung dikali, tutup kurung 1 kali, dikurangi, tutup kurung lagi 2 kali, dibagi dengan tutup kurung sekali, dipangkatkan 2, tutup kurung sekali. Selanjutnya bisa langsung dilakukan analisis. Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa jumlah data sebesar 61,27, jumlah data sekunder sebesar 3753,60, SUMSQ sebesar 126,03 sekian, sehingga diperoleh nilai N aksen sebesar 11,69 sekian. Nilai N aksen kurang dari nilai N, maka dapat disimpulkan bahwa data cukup. Nah, karena data N aksennya ini 11, sekian dan nilai N-nya 30, jadi N aksen kurang dari nilai N. Apabila telah selesai melakukan uji keseragaman data dan uji kecukupan data, bisa dilanjutkan untuk menghitung perhitungan waktu. Nah, nilai waktu ini juga sama didapatkan dari sheet sebelumnya. Nah, pada bagian ini terdapat 2 tabel. Yang pertama ada tabel 1, yaitu tabel faktor penyesuaian menurut Westinghouse, dan tabel 2.2 faktor kelonggaran. Nah, 2 tabel ini digunakan untuk menghitung waktu normal, waktu siklus, dan waktu baku. Nah, waktu siklus sendiri ini untuk mengetahui rata-rata dari setelah proses saat mengoperasikan peralatan. Sedangkan pengertian dari waktu normal sendiri ini untuk mengetahui data waktu siklus yang telah ditambahkan dengan faktor kelonggarannya. Sedangkan waktu baku untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari faktor kelonggaran. Nah, di sini saya mau mengingatkan untuk memasukkan nilai faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran bisa disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh operator ketika melakukan pengambilan data. Mungkin langsung saja
Yang pertama, menghitung faktor penyesuaian. Nah, ini contohnya faktor penyesuaiannya ada keterampilan, usaha, kondisi, dan konsistensi. Contohnya, pada bagian keterampilan, bisa dilihat untuk kelasnya pada bagian keterampilan, saya memilih nilai good. Nah, dari teman-teman ini bebas mengambil kelas apa, misal super skill juga bisa. Bisa disesuaikan saja, seperti yang sudah saya katakan tadi, disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh operator yang melakukan pengambilan data. Kemudian good, untuk lambangnya yaitu C1, nilainya yaitu 0,06. Pada bagian kelas, lambang penyesuaian ini dilihat di tabel faktor penyesuaian. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian bisa langsung dijumlahkan saja pada faktor penyesuaian, yaitu sama dengan 1 ditambah sum, kemudian di enter. Didapatkan faktor penyesuaian sebesar 1,07. Nah, nilai 1 ini merupakan penyesuaian dalam melakukan perakitan pada waktu siklusnya. Angka 1 ini mempresentasikan dari satu siklus yang tidak dikenai faktor penyesuaian. Selanjutnya yaitu menghitung faktor kelonggaran. Contohnya yaitu faktor ada tenaga yang dikeluarkan. Keterangannya dapat diabaikan. Nah, contoh ini dapat diabaikan. Untuk nilai kelonggarannya sendiri, baik baik pria maupun wanita nilainya sama, yaitu rentang antara 0,0 sampai 6,0. Jadi bisa dipilih saja bebas sesuai dengan apa yang dirasakan operator. Ini contohnya saya mengambil nilai 4. Kemudian bisa langsung diisikan saja, disesuaikan. Apabila sudah, bisa langsung dihitung nilai dari faktor kelonggarannya sendiri, yaitu sama dengan sum kelonggaran awal hingga akhir, kemudian bisa langsung di-enter. Apabila sudah, bisa langsung menghitung pada kolom ini untuk nilai jumlah, yaitu sama dengan sum data waktu pertama hingga data waktu terakhir. Enter. Setelah itu, nilai dari waktu siklus sama dengan average data waktu pertama hingga data waktu terakhir, kemudian bisa di-enter. Untuk waktu normal sendiri yaitu sama dengan waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian. Kemudian di-enter, dan nilai waktu bakunya sendiri yaitu sama dengan waktu normal ditambah 100% dibagi 100% dikurangi faktor kelonggaran. Jangan lupa untuk ditambahkan persen juga, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan nilai waktu siklusnya 2,04, waktu normalnya 2,19, dan waktu bakunya 3,01. Setelah selesai menghitung, nilai waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku bisa diisikan pada bagian lembar pengamatan. Pada bagian bawah, bisa langsung diisikan saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, see you.